الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه الناس. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqin. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para alim ulama, para kiai, masyayikh, asatidz, para asatidzah, wabil khusus pengurus dan jamaah Masjid Al-Faizin. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, insyaallah istiqomah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada kita semua. Hadirin rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati jamaah salat zuhur, yang mudah-mudahan Allah berikan kekuatan iman dan Islam, istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. As-shaimin was-shaimat rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sedang istiqomah menjalankan ketaatan. Wabil khusus hari ini ada ibadah tambahan selain di luar bulan Ramadan, yaitu ibadah as-shaumu fi syahri Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Insyaallah kita berusaha sekuat tenaga, semaksimal mungkin untuk melaksanakan rangkaian ibadah ini sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Karena prinsip bagi orang-orang yang beriman, ketika ada perintah Allah, jawabannya adalah sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Hadirin rahimakumullah, yang sama-sama kita muliakan, wabil khusus Ketua Masjid Al-Faizin Yai Haji Badruz Zaman SHI, mata'anallah fi kulli hayatin min dari dunia ila dari akhirah. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Insyaallah beberapa menit ke depan kita akan mengkaji ayat ini untuk menjadi taujih rabbaniyah kepada kita. Ada pertanyaan, kenapa ayat ini kita bahas? Yang pertama, momentum bulan Ramadan. Ramadan itu dikenal bulan diturunkannya Al-Quran. Ada beberapa rangkaian ibadah yang ada di bulan Ramadan. Yang pertama, as-shaum, puasa. Yang kedua, diturunkannya Al-Quran. Yang ketiga, ada namanya tarawih. Yang keempat, ada namanya zakatul fitr. Kemudian dan beberapa rangkaian ibadah lainnya. Kalau kita lihat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah diawali dari 183 sampai ayat 187, rangkaiannya berbicara tentang puasa dan tata caranya, kemudian turunnya Al-Quran dan syariah yang ada di dalamnya, dan tentang doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita puasa insyaallah tanggal 16. Berarti puasa yang ke-16. Nanti malam mulai tarawih yang ke-17. Jumhur ulama telah sepakat bahwa Al-Qur'an itu diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit bumi pada malam Lailatul Qadar. Dan langit bumi kepada Nabi Muhammad SAW berangsur-angsur kurang lebih. Ada sebagian ulama yang menyatakan selama 22 tahun, 2 bulan, 20 hari. Tapi ada juga ulama yang menyatakan 23 tahun. Dari sejak kapan? Rasulullah sejak berusia 40 tahun sampai Rasulullah berusia 63
Gua Hira di wilayah kota Makkah. Kemudian wafatnya dan dikubur beliau di kota Madinah. Oke. Hadirin rahimakumullah, ayat-ayat yang diturunkan di kota Makkah sering disebut dengan ayat-ayat Makkiyah. Yang di kota Madinah disebut dengan ayat Madaniyah. Kurang lebih 13 tahun di kota Mekah, kemudian 10 tahun di kota Madinah. Totalnya 23 tahun. Oke. Hadirin rahimakumullah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, sering masyarakat bilang Iqra. Kenapa kok dibilang surat Iqra? Karena awal ayatnya bunyinya Iqra. Nama aslinya surat Al-Alaq, ayat 1 sampai ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ini yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, kenapa diturunkan di bulan Ramadan? Kok tidak di bulan yang lain? Oh, itu karena kehendak Allah. Ya. Tapi ada jawaban yang lain, karena bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan barokah, bulan istimewa bagi orang-orang yang beriman. Di dalamnya ada namanya malam Lailatul Qadar yang khairum min alfi syahr. Bahkan bukan hanya Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan, termasuk kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Inilah salah satu keistimewaan bulan Ramadan. Dari saking istimewanya kita bersama dulu 2 bulan yang lalu, ya kan? Bapak-bapak dan ibu-ibu dipimpin oleh para kiai doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berilah barokah kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Dari saking cintanya kita ke bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Hadirin rahimakumullah, dalam kajian kitab, dalam kajian akidah Islamiyah, ada 4 kitab suci yang wajib diimani. Wajib diimani. Yang pertama, kitab Taurat. Allah turunkan kepada Nabi Musa. Kitab Zabur Allah turunkan kepada Nabi Daud. Kitab Injil Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, kitab Al-Quranul Karim mempunyai fungsi menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Kitab Taurat, Zabur, dan Injil semuanya diceritakan dalam Al-Quran. Ini diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran. Tujuan Al-Quran diturunkan banyak. Di antaranya Allah menyatakan hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Yang namanya petunjuk berarti ada yang menunjukkan, ada yang ditunjukkan, ada tempat atau objek yang ditunjuk tersebut. Contoh, kalau kita ngelihat pelang, Kelapa Gading, panah ke selatan, ya kan? Ditulis 1 kilometer. Pertanyaannya, Kelapa Gading ada di mana? Di ujung selatan sekitar 1 kilometer. Pelang ini fungsinya sebagai petunjuk. Yang nulis pelang ini orang yang memberikan petunjuk. Artinya kalau dalam ilmu bahasa Indonesia ada subjek, objek, predikat. Al-Quran ini berfungsi sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika sudah menyatakan hudal lil muttaqin, hanya orang-orang yang bertakwa yang mampu menerima petunjuk ini. Makanya dalam surat Al-Baqarah ayat pertama dan kedua, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Namun dalam ayat ini Allah menyatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas.
Apa bedanya muttaqin dengan An-Nas? Ketika menyatakan An-Nas, Al-Quran ini boleh menjadi petunjuk untuk semua makhluk, baik yang beragama Islam maupun yang belum beragama Islam, baik yang telah mengucapkan la ilaha illallah atau yang belum. Tidak kenal gender, laki-laki dan perempuan, tidak kenal etnis, tidak kenal suku. Semua manusia boleh mengambil petunjuk dari Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, kemuliaan Al-Quran itu semakin dikaji, semakin dibaca, semakin mendatangkan hidayah dan petunjuk. Dalam sebuah tafsir dinyatakan hidayah itu ada 4. Yang pertama disebut dengan insting, dan yang kedua indra. 2 hidayah ini Allah berikan kepada manusia dan kepada hayawan atau binatang. Insting, indra kita punya, binatang punya, ya kan? Kita mendapatkan hidayah ini, hayawan juga mendapatkan hidayah ini, insting dan indra. Mohon maaf, secara sederhana saya kasih contoh. Ketika anak ibu kambing melahirkan bayinya atau anaknya, kita sebagai pemilik kambing itu nggak perlu ngajarin kepada anak kambing bagaimana cara nyusu ke emaknya. Emaknya nggak perlu kita ajarin bagaimana cara menyusui bayinya. Dengan naluriah, instingnya dia jalan, ya kan? Kambing kecil kemudian dijilat oleh emaknya, kemudian dia nyari susu ibunya, dan ibunya dengan penuh cinta dan kasih sayang nyusuin anaknya. Ini insting, nggak perlu diajari. Sama kayak kita manusia juga begitu. Ibu-ibu itu insting cinta kepada anaknya lebih tinggi daripada bapak. Ya, mohon maaf, ini rahasia bapak-bapak. Ya kan? Lagi malam bapak pulang kerja tidur, lagi tidur sampai dari saking pulesnya ngedengkur. Bayi yang di sampingnya nangis, nggak bangun. Sedangkan istri kita dengar suara anak kita nangis, langsung loncat dia. Disamperin anaknya, dicek. Oh, kalau nangis begini ngompol dia, berarti pengen diganti pempesnya. Oh, kalau begini dia aus dia, berarti pengen dikasih ASI. Ngerti seorang ibu. Sedangkan bapak masih ngorok aja. Sampai kadang-kadang udah dibangunin sama istri kita tetap gak bangun, Bang. Insting seorang ibu jauh lebih tinggi daripada seorang bapak. Tapi tanggung jawab, cinta, dan power jauh lebih tinggi dimiliki oleh seorang bapak. Memang Allah berikan porsi yang berbeda-beda. Oke. Dari saking cerdas instingnya seorang ibu, bapak ngumpetin uang di mana saja ketahuan. Gak percaya coba. Di rumah udah diumpetin di bawah koran, di atas koran dikasih tumpukan, di atas tumpukan dikasih baju, masih ketahuan sama ibu-ibu, ya kan? Kan ibu-ibu pernah nanya, "Bang, Pak, ini uang siapa? Uang apaan ini, Pak?" Bapak-bapaknya gampang aja ngomong, "Uang sial." Loh, kok ada uang sial? Iya, udah diumpetin masih ketahuan sama Kenapa demikian? Instingnya jelas, paham, peka betul. Tapi kalau bapak-bapak nggak begitu tajam instingnya, kalah dalam bab itu, dalam bab yang lain insya Allah. Oke. Yang kedua ada namanya hidayah indra. Kita dengan mata bisa melihat, dengan telinga bisa mendengar, hidung bisa mencium, kulit bisa merasa, lidah bisa ngerasain ini pedas, ini asin, ini asem, ya kan? Dengan lidah ujung aja. Jangankan itu, matanya merem. Coba, kemudian mangap, dikasih garam taruh lidahnya. Apa ini? Garam. Kok tahu garam? Asin. Padahal dia merem, ya kan? Nah, coba merem lagi, dikasih gula. Apa ini? Ini manis, ini gula. Tahu dengan lidah tanpa harus melihat. Ini hidayah yang diberikan oleh Allah. Tapi bukan hanya khusus untuk manusia. Binatang dapat, manusia juga dapat. Hidayah yang lebih tinggi ada namanya hidayatul akal. Alhamdulillah dengan akal, Pak, kita bisa membedakan, oh ini baik, ini buruk. Ini halal, ini haram. Ini hak, ini batil. Akal.
Makanya akal ini Allah berikan keistimewaan kepada manusia. Allah sampai menyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia telah diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik bentuk. Sebaik-baik bentuk itu apa? Karena di dalam diri manusia ada namanya akal. Tapi kalau akalnya nggak dipakai, Allah turunkan, ya kan? Summa radadnahu asfala safilin. Oke. Hidayah yang paling tinggi yang nomor 4 ada namanya hidayatul Quran wa hidayatul din. Hidayah Al-Quran dan hidayah agama. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik, kita semua dipilih oleh Allah untuk mendapatkan 4 hidayah ini lengkap. Agama kita menjadi orang Islam, Al-Quran menjadi rujukan bagi kita. Siang dan malam kita belajar Al-Quran. Di masjid ini, subhanallah, bisa kita baca. Di pengumuman ada namanya tadarrus Al-Quran. Selama bulan Ramadan, santri-santri, putra-putri difasilitasi untuk baca Quran. Maka kita yang dekat wilayah dari masjid ini, ajak anak-anak kita ke masjid untuk mentadabburi Al-Quran, belajar membaca, belajar memahami, syukur-syukur mengamalkan dan memperjuangkan Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, ada fenomena yang menyedihkan. Hasil survei, lembaga-lembaga survei menyatakan tahun 2024 kemarin dirilis di bulan Desember, lebih dari 60% pelajar dan pemuda Islam banyak yang belum bisa baca Quran. Ini menjadi kerisauan bagi kita, ya kan? Kita mempunyai tanggung jawab. Gimana nih pemuda-pemudi Islam? Ditanya KTP-nya Islam, bapak ibunya Islam, nggak bisa baca Quran. Tapi kalau disuruh main HP, siang malam betah berjam-jam, siang malam, Pak. Bahkan mohon maaf, selama Ramadan ini mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu bisa ngelihat berapa persen yang meramaikan masjid dengan tilawatil Quran remaja. Sedikit. Yang banyak cuman kakek-kakek, bapak-bapak, ibu-ibu, nenek-nenek. Yang remaja dan anak-anak ada, tapi jarang. Dan itu pun di masjid-masjid tertentu. Di masjid yang lain sepi, bahkan gak ada. Adanya anak muda di mana? Di ujung gang. Ya kan? Kalau dulu ada istilahnya telepon umum. Kalau sekarang di pangkalan. Bahkan ada orang tua yang sengaja buka rumahnya lebar-lebar. Teman-teman anaknya ngumpulin. Di rumahnya cuma ngumpul main game online bareng. Saya mengalami begitu. Ketika anak santri di masjid, mana nih kok nggak ada? Saya sengaja cari dari gang ke gang. Ketemu di satu rumah, yang punya rumah ada bapak dan ibunya. Anak-anak ada sekitar 15 orang ngumpul di situ, main game bersama. Yang seharusnya tadarus di masjid difasilitasi wifi, main dan gratis juga. Subhanallah, nauzubillah. Maka hadirin rahimakumullah, kita mempunyai peran di sini. Andil agar supaya mendidik, membina putra-putri kita, keluarga untuk bersama-sama memahami Al-Quran. Bisa jadi yang pertama kita bentengin keluarga. Yang kedua kita bisa bermusyawarah dengan RT, RW setempat. Pak, tolong mumpung masih bulan Ramadan, remaja putra ini kalau ada yang berkeliaran di gang-gang, ajak masjid. Kalau Pak RT, Pak RW bersama dengan Satpam dan Hansip bergerak itu, insya Allah masjid ramai. Ya kan? Tapi kalau diem-diem baik, udahlah, anak itu kan punya bapak. Subhanallah. Kita bisa ngelihat bagaimana nasib dakwah Islam 20 tahun yang akan datang. Kalau generasi mudanya hari ini tidak mampu membaca Al-Quran. Membaca saja nggak bisa, apalagi yang lainnya. Karena membaca ini adalah tingkatan yang paling dasar. Hadirin rahimakumullah. Berapa banyak, mohon maaf, lembaga-lembaga dakwah, TPA yang kata orang, la yamutu wa la yahya, tidak bermutu karena kurang biaya. Hari ini mohon maaf, nasib tempat-tempat pengajian anak-anak yang ngaji-ngaji Iqra itu terdiskriminasi. Sedih kita ngelihat.
Kamu sekolah di mana? Sekolah di sekolah itu SPP-nya 200.000. Kamu sekolah di mana? Saya kursus bahasa Inggris, SPP-nya 500.000. Kamu kemana? Saya ngaji di TPA situ. Berapa SPP-nya? Gratis. Lah kalau gratis gurunya bagaimana? Listriknya bagaimana? Nyewa tempatnya bagaimana? Operasionalnya gimana? Entar dari Allah. Memang ustadznya ngomong, entar Allah yang ngasih rizki. Tapi kita sebagai masyarakat yang mempunyai kesadaran. Oh, saya nggak bisa ngajar. Ada ustadz bisa ngajar. Ustadz tolong ya, warga sini dibantu, anak-anaknya diajar. Nanti listrik kami orang tua patungan untuk membayar operasionalnya termasuk bensinnya ustaz. Begitu. Yang dinyatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu nas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan kembali kepada orang lain. Bagi orang yang punya kemampuan baca Al-Qur'an dan mengajarkan, monggo ngajar. Yang nggak punya kemampuan karena waktu yang maaf repot, dagang, bisnis, kerja, punya keterbatasan, bantu dengan hartanya, bendanya, dukungannya, dengan kebijakannya, sehingga pemberantasan buta huruf Al-Quran betul-betul terjadi, sehingga insya Allah generasi muda kita, kaum muslimin, mendapatkan kebaikan dari kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan zaman dulu. Hadirin rahimakumullah. Memang belakangan ini fenomena agak berubah. Maaf ya, waktu bapak-bapak dan kita waktu masih kecil, kalau habis maghrib sampai isya itu ngumpul di masjid, ya kan? Apalagi yang orang kampung, di kampung itu habis maghrib sampai isya nggak ada kegiatan lain kecuali ngaji. Habis sholat subuh sebelum berangkat sekolah ngaji. Orang zaman dulu nih saya dengar cerita dari beberapa orang, kalau mau nikah ditanya, sudah bisa baca Quran belum? Sudah, tes baca. Mau sunat, sudah tanya, sudah bisa baca Quran belum? Sudah, tes. Perempuan kalau hamil, disuruh, bisa baca surat Maryam belum? Baca. Bisa baca surat Yusuf belum? Bisa, baca. Itu kebudayaan dulu, hari ini sudah mulai memudar. Masjid habis maghrib, kosong. Ya kan? Yang mau nikah aja sehingga tidak ada beban, bisa baca Quran atau enggak dan lain sebagainya. Sehingga semangat masyarakat untuk baca Quran ada yang di antara mereka mulai kendor dan rendah. Insya Allah kita sebagai kaum muslimin bahu membahu bersama-sama membumikan Al-Quran bersama dengan para kiai, para asatidz dan para ulama, sehingga insya Allah masyarakat kita dan bangsa Indonesia yang kita cintai ini mendapatkan kebaikan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi wilayah yang adil, aman, tentram dan mendapatkan rahmat Allah, sehingga insya Allah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, dan kita semua menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq